Saudaraku, waktu berjalan sangat cepat, sekarang sudah Desember, minggu pertama. Dan kita sudah ada tema baru untuk perjalanan rohani kita, GPDI Polonia. Tahun depan, mulai dari Natal tanggal 25, kita diberi tema tentang semakin dewasa, semakin berkenan. Semakin dewasa, semakin berkenan. Bersama saya, 2, 3, semakin dewasa, semakin berkenan. Dan untuk itu menjelang tanggal 25, ada 3 kali minggu. Satu hari minggu ada 3 kali ibadah. 3 kali 3 ada 9 tema, subtema yang disiapkan oleh panitia untuk kita semua. Jadi meskipun hadir di ibadah kedua, boleh melihat rekaman di ibadah pertama tadi, atau membaca materi yang nanti akan dikirimkan. Dan untuk yang nanti sore akan ada tema yang lain lagi. Mengapa ada 9 subtema? Karena menjadi dewasa itu tidak bisa instan. Menjadi dewasa itu adalah proses yang mengandung progres. Satu proses ada tahapannya, satu proses ada waktunya. Jadi setiap kali kita bangun pagi adalah kesempatan untuk bertumbuh. Tadi pagi sudah kita bahas, nanti Bapak Ibu lihat di rekaman, bahwa banyak orang Kristen disesatkan oleh paradigma yang keliru tentang kerohanian, bahwa menjadi Kristen itu ujungnya berkat. Menjadi Kristen itu kita tertolong. Sehingga banyak orang Kristen yang mengenal berkat Tuhan tanpa mengenal pribadi yang memberkatinya. Nah, tadi pagi kita sudah diarahkan oleh firman Tuhan. 1, tujuan kekristenan adalah kedewasaan rohani. Jadi lama jadi Kristen itu harus dicek. Tambah dewasa enggak? Puji Tuhan 52 minggu per tahun tidak pernah bolos ibadah, Tuhan senang. Tetapi targetnya adalah ada peningkatan 52 kali ibadah itu. Sehingga kalau kita tanya kepada orang lain, apakah saya semakin memiliki kemiripan dengan karakter Yesus enggak? Jawabannya adalah iya atau tidak, atau entahlah. Saudaraku, itu yang pertama. Saya tanya kepada orang dekat Anda, menurut Anda, saya makin mirip Yesus nggak? Karakter saya. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Ya Tuhan minta kita belajar untuk seperti Dia. Ya itu tadi pagi. Yang kedua, kedewasaan. Mengapa ini penting? Sebab gereja adalah mempelai wanita, Yesus adalah mempelai pria. Sekarang kita dalam status bertunangan. Nah, pertunangan ujungnya pernikahan, itu untuk dewasa. Kemarin ibadah Natal Pemuda, Bapak Hoki menyampaikan, ada harga, ada kualitas. Darah Yesus tertumpah, tubuhnya dihancurkan. Ini harga untuk membeli apa sih? Apakah sekedar harga untuk membeli umat yang diberkati? Tidak. Itu untuk membeli mempelai wanita yang sempurna. Saudaraku, menjadi Kristen itu penuh tanggung jawab. Keselamatan diberikan oleh anugerah. Roh Kudus diberikan oleh kemurahan Allah. Semua itu adalah modal untuk kita bertumbuh. Sebab yang Tuhan tunggu di ujung perjalanan gereja adalah mempelai wanita yang sempurna. Itu harganya darah Yesus, tubuhnya yang hancur. Wah, tahun depan kayaknya khotbahnya kenceng-kenceng ya. Ya, siapkan sabuk pengamannya, fasten your seat belt, karena memang bicara pertumbuhan dan kesempurnaan itu pembicaraan orang dewasa, dan itu adalah topik yang serius. Makanya saya boleh menganjurkan ke saudara, kalau Anda pergi kemana-mana, jangan masuk gereja yang gak serius. Yang tidak memberitakan dengan serius bahwa kalau orang tidak memperhatikan firman Allah, ujung dari pengiringan dia bisa adalah bukan keselamatan, tetapi kebinasaan.
Sebab ada pengajar-pengajar ingin populer, agar bisa mengumpulkan massa yang banyak, dia harus menyenangkan telinga. Jangan suka mendengar khotbah yang hanya menyenangkan telinga, tidak menimbulkan PR. Dan yang kedua, jangan pergi ke gereja di mana Anda bisa bersembunyi di dalam dosa-dosamu. Dan tidak ada pekerjaan Roh Kudus yang menemplak engkau dan membuat engkau bertobat. Saudara, bukan berarti ke gereja itu dimarahin, bukan. Dan hamba Tuhan juga nggak kepo-kepo untuk cari tahu jemaat kira-kira apa kehidupan. Enggak. Tapi kalau melalui khotbah yang diurapi lalu Anda tertemplak, Anda harus mengatakan terima kasih. Tuhan, Engkau mengurus hidupku agar aku tidak kelamaan tinggal dalam kesesatan. Haleluya. Jemaat Tuhan Polonia dewasa. Amin. Amin. Makin dewasa, amin. Amin. Ya, kalau enggak ngapain juga ke gereja ya. Haleluya, haleluya. Nah, itu yang tadi pagi. Dan yang ketiga, pertumbuhan itu senyap. Tumbuhan itu tumbuh siang dan malam, tidak heboh. Anda perhatikan atau tidak perhatikan, dia tetap bertumbuh. Ya, dan ini menjadi karakteristik kita sebagai ranting dari pokok anggur yang benar. Pokok anggur kita benar, yaitu Tuhan Yesus. Kita rantingnya. Dan Tuhan mau ranting-ranting itu bertumbuh. Dalam pertumbuhan yang senyap. Artinya apa? Ya nanti dilihat di rekaman untuk khotbah yang tadi pagi. Nah sekarang untuk yang sekarang diberi subtema oleh panitia adalah begini. Tanda-tanda kedewasaan rohani. Anda bisa membedakan anak kecil dan pemuda, gampang. Anda juga bisa membedakan pemuda dengan orang yang sudah lansia, gampang. Karena secara fisik itu nyata terlihat. Tapi bagaimana kalau kita mau membedakan kedewasaan rohani? Apakah itu kelihatan? Menurut firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 15 harus kelihatan. Jadi tidak boleh orang mengatakan saya ini bertumbuh rohani saya, tetapi nggak kelihatan di dalam tanda-tanda fisik. Kita baca sama-sama 2-3, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perkataannya beda, cara berpikirnya beda, prinsip-prinsip yang dia pakai beda, prioritasnya beda. Semua karena dia memang bertumbuh. Lah kalau 10, 20, 30 tahun jadi Kristen kok perkataannya sama, pikirannya sama, prioritasnya sama, prinsip hidupnya sama, ya stagnan. Mungkin di mata Tuhan itu bonsai. Tuhan tidak mengumpulkan bonsai, Tuhan bukan kolektor bonsai. Tuhan adalah pengusaha tanaman yang berbuah lebat, bukan bonsai. Sehingga ya biar orang Jepang mengkoleksi bonsai ya, mahal juga bonsai ya. Nah, tapi kita bukan Kristen bonsai. Ya saudara, nah ayat yang kita akan bertolak adalah 1 Korintus 3, 1-3. 1 Korintus 3 ayat 1-3 kita baca sama-sama ya, pelan-pelan. 2-3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi. Terus, yang belum dewasa dalam Kristus, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Paling susah menggembalakan Kristen kanak-kanak. Ngomong harus lemah lembut, yang empuk-empuk, menghibur-menghibur, ditepok-tepok, persis seperti merawat bayi. Ya nggak apa-apa kalau jiwa baru. Nah tapi kalau sudah 20 tahun masa masih ditepok-tepok? Ya saudaraku, nah puji Tuhan, selama saya ibadah di sini, jemaat Polonia itu dewasa, kuat, biasa makan makanan yang keras. Ya haleluya. Lanjut ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan, bukankah hal itu tanda-tanda bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi, bukan manusia rohani, belum dewasa.
Nah, ini contoh saja. Sebuah contoh tentang kondisi rohani seseorang. Apakah dia kanak-kanak, apa dia dewasa, apakah dia duniawi, apakah rohani, itu kelihatan dari perilakunya. Jadi di rumah tangga Anda itu, Anda melihat perilaku suami, istri, anak-anak, yaitu kenyataan hidup yang mencerminkan rohani masing-masing. Ketika di gereja semua orang tampil indah, memang kita sedang beribadah. Tetapi keseharian di rumah, di kantor, di warung, di jalan, itulah Anda yang asli. Dan itu yang Tuhan nilai. Ya, di gereja mana ada yang melanggar lampu merah. Nah, tunggu nanti kalau udah di jalan. Ya kan? Di gereja mana ada orang maki-maki, tunggu nanti kalau dipepet bajai. Ya kan? Baru ketahuan aslinya. Ya itulah. Nah, sorga tidak ada kepalsuan. Itu sebabnya, temanya berat ya. Tapi tidak apa-apa. PR kita semua, memang kita mau mencapai apa yang Tuhan targetkan ya. Mari, yang pertama, kedewasaan adalah hasil sebuah proses dan memiliki tanda-tanda. Ya, kita tidak diajak untuk mengkritik orang, tapi kita diajak untuk menyemangati satu dengan yang lain. Terima kasih Maria tadi sudah mengatakan, ayo kita saling support. Tapi support itu kan berdasar tanda-tanda. Kalau saya memberi tanda yang buruk, Maria lihat kan, Maria bilang, Kak Hizkia jangan gitu. Ya kan? Dan orang dewasa bisa kok diperingatkan, orang dewasa itu bisa kok diberi masukan. Yang nggak biasa itu anak kecil. Kalau dikasih masukan sedikit ngambek. Ya kan? Nah, kedewasaan adalah hasil proses yang memiliki tanda-tanda. Ya, satu, pertumbuhannya itu senyap dan konstan. Tumbuhan itu dia bertumbuh baik siang malam, baik ketika panas maupun ketika hujan. Kalau ada di negara 4 musim, ya ketika summer, ketika winter, ya kan? Ketika musim semi atau musim gugur, ya dia terus berproses. Nah, bukankah hidup kita itu punya musim, saudaraku ya? Mungkin ada yang saat ini sedang musim panas, semua matahari bersinar dengan baik, semua urusan Anda lancar ya. Doa-doa Anda sepertinya kok belum diucapkan, sudah dijawab oleh Tuhan. Waduh, musim semi, musim panas, tapi mungkin juga ada yang lagi musim gugur ya. Aduh, kondisinya kok mencekam ya, serba tidak pasti, serba deg-degan. Atau musim dingin, apa-apa kok sepertinya macet ya. Ya kan, dan sebagainya. Tapi Tuhan mau di dalam setiap musim hidup kita itu kita tetap bertumbuh. Sebab ada berkat di setiap musim. Asal kita melihatnya seperti Tuhan Yesus. Musim semi adalah musim di mana kita bertumbuh secara luar biasa. Ada kalanya kita punya waktu banyak untuk ibadah, kita punya waktu banyak untuk berdoa, bahkan kita bisa ikut doa semalam-malaman, kita bisa ikut PA, itu musim semi. Tapi di lain kali Anda ingin ibadah, Anda nggak bisa. Pekerjaan menumpuk, urusan begitu banyak, atau Anda sakit, dan segala macam, dan itu mungkin musim gugur. Atau suatu saat Anda merasa dingin, ya, mau doa kok tidak bergairah, ya kan, mau baca Alkitab kok rasanya males banget, ya, mau ikut terlibat dalam pelayanan kok rasanya nggak ada dorongan semangat, musim dingin mungkin Anda. Tapi ketika Anda teliti sebuah pohon, di dalam setiap musim itu ada progres. So, rohani kita juga harus bertumbuh dari waktu ke waktu dengan tanda-tanda yang jelas. Ya saudara, nah bertumbuhnya tadi pagi sudah disampaikan arahnya kepada kepala, yaitu Kristus. Sangat mudah mengkritik orang lain dan sangat mudah untuk mengharapkan orang lain seperti kita. Kalau Esther bilang itu kayak ngukur baju di badan, maunya orang lain itu seperti kita. Tidak, semua tidak sempurna, termasuk saya. Semua harus ke arah Kristus. Suami istri kalau sudah saling menuntut, suami pengen istrinya seperti dia. Istrinya juga pengen suaminya kayak dia, ribut pasti. Tetapi kalau suami bertumbuh ke arah Kristus, istri bertumbuh ke arah Kristus, makin lama makin ketemu. Kegaduhannya makin hilang.
lalu menjadi pertumbuhan yang senyap, seperti yang Tuhan mau. Disusun, tidak pakai gaduh. Ke gereja, ketemu, rapat, tidak gaduh. Sebab satu roh. Suasananya surga. Beda pendapat biasa, tapi dalam kasih. Tidak ribut. Nah, saudaraku, itu yang Tuhan mau. Latihannya dari bumi, sebab di sorga tidak ada gaduh. Lah kalau suami istri aja susah sepakat, ribut mulu, PR-nya banyak. Ya, di mana sih suami istri yang nggak pernah ribut? Nggak ada. Cuman kalau kebanyakan ribut, PR-nya banyak. Titik sekarang ke titik sempurna kejauhan gapnya. Ini mesti dikebut. Bayangkan kalau mereka yang malas-malas untuk mengerjakan PR rohaninya, terlalu jauh. Sedangkan Maria tadi bilang, waktunya jalan terus. Waktu gereja diangkat itu pasti tiba dan kita mendekat. Lah kalau PR rohani kita tidak kita cicil dari sekarang, saya harus ngomong dari sekarang, kesempurnaan bukan instan. Tidak ada. Itu adalah sebuah proses yang mengandung progres dengan tanda-tanda yang jelas. Itu sebabnya kita kumpul di antara kita untuk saling mendorong semangat. Yuk kita maju di dalam Tuhan. Tidak selamanya kita kuat. Ya? Seperti saya juga tidak selamanya. Tidak setiap hari. Ya, kadangkala simpel aja. Lagi pas butuh, ayat yang dikirim Om Oki tiap pagi itu nongol pas. Ya. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya, tidak selalu. Yaitu gunanya kita ke gereja ya. Puji Tuhan, lanjut. Nah saudaraku, saya harus menyampaikan faktanya bahwa pertumbuhan kita itu diukur dan ada konsekuensinya. Ya, Matius 7, 21, 23. Matius 7, 21, 23. 23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Siapa yang menyebut Yesus Tuhan adalah orang Kristen. Jadi kalau mau dibaca secara vulgar begini, bukan tiap orang Kristen akan masuk ke dalam kerajaan surga. Aduh gawat. Berapa kerinduan Om Oki Jemaat Polonia yang masuk surga? 100%, 50%? Iya. Tapi ayat ini bilang, ada kemungkinan tidak 100%. Sebab ada orang yang hanya Kristen tetapi tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, salah satu kehendak Bapa adalah mencapai pertumbuhan rohani. Bukan sekedar rajin ke gereja. Jadi ini PR kita semua, termasuk saya. Termasuk Bapak Gembala, ya. Pokoknya gini, tiap bangun pagi masih napas, tiap bangun pagi masih hidup, itu artinya kesempatan untuk bertumbuh, titik. Tiap bangun pagi masih nafas, bilang begini, terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikanku hari ini, bantu aku untuk melakukan kehendak Bapa. Karena hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga. Itu doa sederhana, tetapi mengandung komitmen. Tuhan masih napas nih, Tuhan masih bisa bergerak, terima kasih. Biarlah hari ini dalam urusan-urusanku, aku melakukan kehendak-Mu. Urapi aku, beri kekuatan. Amin. Kan kira-kira gitu. Anda yang mengajar, Anda akan mengajar dalam pimpinan Tuhan. Anda yang mengantar barang, Anda akan bekerja dengan pertolongan Tuhan. Pokoknya di dalam setiap pekerjaan kita melakukan kehendak Bapa. Anda tidak berani nipu orang, Anda tidak berani untuk menyinggung perasaan orang, Anda tidak berani untuk melakukan kejahatan karena Anda sedang melakukan kehendak Bapa. Nah, tiap hari yang Tuhan berikan kepada kita adalah kesempatan untuk tumbuh melalui kesibukan kita setiap hari itu. Haleluya, saudara yang mengerti ya? Jadi itulah kekristenan yang sejati. Ya, haleluya. Nah, ayat 22. Kita baca sama-sama, 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kami kan aktif Tuhan.
Kami kan pejabat di gereja, kami kan punya kedudukan, dan ini dan itu. Ya, itu sarana untuk melakukan kehendak Bapa. Tapi rupanya dia lupa bahwa semua sarana yang Tuhan berikan itu kemudian menyimpang. 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karaktermu tidak mirip dengan karakterku. Enyahlah kamu. Di dalam bahasa asli, kata aku tidak mengenal adalah karaktermu tidak ada mirip-miripnya dengan aku. Engkau tidak setara dengan aku. Tidak sama kualitas dengan aku. Enyah. Tentu tidak ada orang Kristen yang ingin mendengar satu kata yang betul-betul menyakitkan, yaitu enyahlah. Enyah itu sangat kasar. Enyah itu juga lebih menyakitkan dari kata pergi. Dan ini disampaikan, ditujukan kepada sesuatu yang benar-benar menjijikkan. Anda kalau buang tisu yang bersih ya, baru buat lap keringat mungkin dibuang begitu saja. Tapi kalau bekas ingus, ya kan, tentu Anda akan begini kan. Hah, apalagi kok ingus orang lain. Ya. Nah, jadi bertumbuh rohani itu adalah menuju kepada karakter Kristus. Di mana itulah ukuran kualitas standar yang Tuhan tentukan untuk menjadi penghuni sorga, sebab gereja itu adalah mempelai wanita yang setara dengan mempelai pria. Tuhan kan sudah menasihatkan kita, janganlah engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang. Di dunia ini pun Tuhan tidak izinkan kita mempunyai pasangan yang tidak seimbang, apalagi Tuhan sendiri. Dia tidak akan berpasangan dengan sesuatu yang tidak seimbang. Itu sebabnya menjadi Kristen kalau menurut saya sederhana saja. Apa yang kita terima dari Tuhan, firman Tuhan, pengajaran hamba Tuhan, tangkap, lakukan. Udah, gitu aja. Tangkap, lakukan dengan sukacita. Gak rumit. Yang suka bikin rumit itu kita sendiri. Ya. Misalnya nih, maaf ya, ini sedikit ngomong soal memperumit urusan. Bayar perpuluhan. Oh, itu banyak yang keberatan. Dengan alasan pendetanya udah kaya. Lah itu kan memperumit sendiri urusan. Ayatnya dengan jelas mengatakan, bawalah persembahan persepuluhanmu ke rumah Tuhan. Tidak ada kriteria kalau pendetanya miskin atau kalau ini, enggak ada. Cuman karena memang dasarnya tidak rela, ayatnya ditambah-tambah. Nah, sedangkan akibat dari orang membayar perpuluhan itu adalah tingkap-tingkap langit dibuka, berkah dicurahkan. Jadi dia mengutuki hidupnya sendiri dengan menutup tingkap langit dengan alasan-alasannya yang manusiawi dan tidak rohani. Ini contoh saja. Ya, disuruh mengampuni, dia perumit urusan. Ya kalau cuma 2-3 kali ya saya maafkan. Ini udah 7 kali, bayangkan. Lah Tuhan kan tidak memberikan syarat ya selama masih kurang dari 7 kali, kan enggak. Kita yang suka memperumit persoalan. Ya saudaraku, lanjut lagi. Nah sebaliknya yang ingin kita dengar nanti adalah Matius 25 ayat 21 contoh saja. Ya, Matius 25 ayat 21 di sana dikatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, dalam bahasa lama, sabaslah hai hambaku ya. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Perhatikan, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ada 2 kata yang kita renungkan pagi ini, enyahlah dan masuklah. Tentu semua orang pengen kata yang masuklah dan tidak pengen mendengar kata enyahlah. Sama kalau ditanya, pengen masuk surga atau neraka? Surga dong. Tapi dari cara hidup seseorang setiap hari ketahuan, meskipun mulutnya bilang pengen ke surga, kakinya berjalan menuju neraka. Jadi nggak usah didengerin omongannya, lihat perbuatannya.
Sebab banyak kali lain di mulut, lain di kelakuan. Orang bilang, saya pengen ke surga dong, siapa yang mau ke neraka? Iya betul, tapi langkah kakimu itu menuju ke neraka. Tiap hari diisi dengan ketidaktaatan. Dan tidak ada tanda-tanda pertumbuhan rohani. Dan tidak ada tanda-tanda keintiman dengan mempelai pria. Padahal status kita adalah bertunangan, tetapi tidak pernah meluangkan waktu untuk intim dengan pria, dengan mempelai pria. Lihat saja doanya. Kalau doanya tentang aku, maka itu bukan sebuah keintiman. Karena keintiman itu dibangun ketika dia mulai berbicara engkau. Seseorang mulai intim dengan orang lain ketika dia memperhatikan pihak yang lain. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, bagaimana kemudian akan dipuaskan, akan disenangkan hatinya. Jadi ketika kita mulai berdoa, memuji Tuhan dalam suka duka, kita berkata terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur meskipun kondisiku sedang tidak nyaman hari ini, tapi firman-Mu mengatakan bersukacitalah, mengucap syukur dalam segala sesuatu. Tuhan, aku memilih untuk tidak mau komplain. Aku hanya mau mengucap syukur kepadamu. Meskipun kondisiku belum selesai Tuhan, masih gak enak rasanya. Tapi aku percaya oleh firman bahwa Engkau pasti menolongku. Kapan Engkau menolong, bagaimana caranya, aku serahkan ke dalam hikmat-Mu yang sempurna. Hari ini aku punya hari ini, aku gak tahu akan punya hari besok atau tidak. Tapi hari ini Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Hari ini Tuhan, aku mau mengucap syukur saja kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kan begitu namanya intim. Mulai memperhatikan pihak lain. Haleluya, haleluya. Siapa di sini yang tahu apa yang Tuhan Yesus suka dan apa yang Tuhan Yesus tidak suka? Nah, itu tanda-tanda Anda mulai intim dengan Tuhan Yesus. Ingat, kita akan menikah. Pertunangan ini ujungnya pernikahan. Kalau nggak kerasan di hadirat Tuhan, kalau nggak kerasan menikmati hadirnya, waduh, gawat saudaraku. Ujungnya nanti menjadi bagaimana? Sebab tidak ada keterpaksaan loh di surga itu. Untuk bertumbuh rohani itu juga kita nggak boleh terpaksa. Itu harus karena cinta kita kepada mempelai pria. Ya, ketika Anda pacaran saudaraku, masih pacaran, ya itu masih masa-masa edisi promosi, ya kan? Anda beli minyak wangi, tidak keberatan. Potong rambut sebulan 3 kali, nggak keberatan, ya. Kemudian Anda ganti baju, mandi sehari mungkin 4 kali biar wangi, nggak keberatan. Sabun di sabun nggak cukup wangi, Anda makan sabunnya biar wangi, ya kan? Anda mungkin ya kan punya ide aneh-aneh seperti itu. Kenapa? Lagi jatuh cinta, men. Fall in love. Cinta mula-mula. Dana asmara berapapun Anda rela untuk keluarkan. Pengorbanan. Rela. Ya kan? Jadi seperti itulah pertunangan menuju ke pernikahan. Lah kalau tanda-tanda seperti itu nggak ada, jangan-jangan memang tidak sedang bertunangan. Nah ini menjadi bahaya buat kita ya. Cukup tentang hal itu. Nah mari kita maju sedikit lagi sebelum ke perjamuan kudus. Nah apa sih tanda-tanda kedewasaan rohani? Ada banyak saudara, tetapi dalam waktu yang pendek ini kita lihat beberapa saja. Kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat 1-5. Dalam Kolose pasal 2 ayat 1-5 di sana dikatakan, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, garis bawahi ya, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus. Ayat 3. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita, garis bawahi, tertib hidupmu, dan garis bawahi, keteguhan imanmu dalam Kristus. Ya, itu tanda-tanda orang yang dewasa rohani.
sekelumit tanda. Di ayat-ayat yang lain ada banyak tanda. Itu sebabnya saya anjurkan Anda mengikuti 9 seri dari subtopik dari tema kita ini. Jadi yang pertama kita lihat pada ayat 1-5 dari Kolose 2 ini adalah ayat 1. Perhatian yang mendalam terhadap saudara seiman. Orang dewasa rohani itu tidak egois. Tidak hanya mementingkan diri sendiri dan keselamatannya sendiri. Orang yang dewasa rohani mulai mempersembahkan hidupnya untuk kepentingan orang banyak. Dulu dia jiwa baru, datang dijemput, ya kan? Habis itu dia jadi anggota gereja aktif, datang sendiri dengan kesadaran. Tapi kemudian meningkat dewasa, dia ambil tanggung jawab pelayanan. Dia juga bersekutu dengan saudara seiman yang lain sebab dia juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, seperti Rasul Paulus di dalam ayat 1, coba kita baca sekali lagi ayat 1. Karena aku mau, nih mau ya, gak ada yang paksa. Karena aku mau, supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan. Siapa yang suruh? Memang dia dipanggil Tuhan Yesus untuk dipakai, tapi kalau dia nggak mau kan bisa aja. Tetapi dia dewasa. Jadi ketika Tuhan Yesus menyampaikan firman memanggil dia untuk menjadi hambanya, tidak usah berdebat, tadi kemarin Bapak Oki menyampaikan hal itu, tidak usah kemudian berbantah-bantah, dia langsung kerjakan. Padahal ketika dia bilang, ya Tuhan, aku siap, ini Tuhan, utuslah aku, kemudian ada beratnya perjuangan. Ini dekorasi ini didekor sampai jam berapa ya, saya tunggu istri saya dan anak-anak pulang setengah 11 atau setengah 12 malam tuh dari pagi. Ini mendekor. Jadi Anda jangan mencela dekor ini, dekornya sederhana. Wah, ngerjainnya. Saudaraku. Nah, mereka tuh nggak disuruh Bapak Gembala. Hatinya tergerak untuk melakukan itu untuk Tuhan. Saudaraku, berapa tahun Anda jadi Kristen? Apakah hatimu tergerak untuk dipakai Tuhan? Untuk menjadi berkat bagi orang lain di dalam komunitas? Atau tiap kali ke gereja engkau hanya datang, duduk, dengar, pulang, datang, duduk, dengar, pulang? Bahkan teman rohani pun kau nggak punya di gereja. Dan menurut ciri-ciri kedewasaan rohani perlu untuk meningkat. Ya, tidak bisa tidak ada orang sempurna tanpa orang lain. Tidak ada. Kalau Anda betul-betul ingin sempurna, Anda membutuhkan orang lain dan Anda dibutuhkan oleh orang lain. Sebab Tuhan memberikan kepada setiap orang talentanya masing-masing. Dan semua penting, semua berguna. Satu orang dari Anda nganggur, tidak berfungsi di kerajaan Allah, Tuhan dirugikan. Sebab Tuhan sudah menitipkan satu talenta yang khusus dalam hidupmu dan engkau tidak memfungsikan itu. Agak keras ya, itu seperti orang yang diberi oleh Tuhan Yesus satu talenta. Dikubur sama dia. Itu bukan tanda-tanda kedewasaan rohani. Berapapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita, ayo kita fungsikan. Masih bisa bergerak kok, masih bisa nafas kok, masih bisa untuk melangkah ke gereja, masih bisa. Sebab akan tiba waktunya tidak bisa. Saudaraku, ya. Waduh, ya, menyengat ya. Tetapi untuk kita semua, termasuk saya ya. Jadi tanda yang pertama adalah mulai hidup untuk Tuhan. Mulai hidup untuk pelayanan. Mulai hidup untuk orang lain. Ini menjadi ciri seorang yang dewasa ya. Coba Anda perhatikan anak-anak di rumah ya. Kalau Anda orang tua, Anda punya anak kecil-kecil, ya Anda repot, dia main. Ini ada cucu dari 3M ya, 3M kan masih kecil-kecil ya. Kalau oma-opanya repot ya mereka main. Tapi nanti mereka besar, mereka mungkin akan tanya, oma aku bantuin apa oma? Nah, tanda-tanda anak sudah gede, ya kan? Mengerti kerepotan orang tua. Ya, haleluya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi ada betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu. Satu, yang dikenal. Untuk orang yang dikenal tapi jauh, Laodikia. Dan untuk mereka yang belum kenal. Beberapa di antara kita merekam khotbahnya,
kemudian diupload ke YouTube. Siapa yang nonton? Mungkin orang yang tidak kita kenal. Enggak apa-apa. Kita mau menjadi berkat kepada orang dekat yang kita kenal, sesama jemaat. Mungkin jemaat yang agak jauh yang kita kenal. Tapi suatu saat Tuhan pakai Anda untuk orang yang Anda sama sekali tidak kenal. Dan itu maunya Tuhan begitu, progres dari kedewasaan kita. Ya, kita lanjutkan. 2 Korintus 5:15. 2 Korintus 5:15 ini meneladani Tuhan Yesus sendiri. Kita baca sama-sama. 2 Korintus 5:15. 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tambah doa pagi. Tuhan, terima kasih sudah bernapas. Hari ini masih bernapas. Waktunya aku untuk bertumbuh, waktunya aku untuk melakukan kehendak Bapa, dan satu lagi, waktunya aku Tuhan untuk menjadi berkat. Waktunya aku Tuhan untuk menjadi berkat. Ini doa seorang yang bergerak dewasa. Tiap hari adalah waktunya untuk menjadi berkat. Saudara, kalau Anda berkegiatan di kampus, Anda akan menjadi langsung berbeda. Kampusmu akan diberkati oleh kehadiranmu. Kalau Anda ada di pasar, maka orang dekat dengan kiosmu, dengan tempat usahamu, akan merasakan aura bagaimana urapan dan kuasa Allah menyertai engkau. Saudaraku, dunia ini haus akan lawatan Tuhan. Ya, jadi PR pertama, apakah kita memiliki perhatian dan peduli akan pelayanan bagi orang lain. Sekian tahun ikut Tuhan, kita tidak mau menjadi pengangguran rohani. Ya, kita mau berfungsi untuk Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang kedua dari Kolose pasal 2 tadi dikatakan begini, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih dan seterusnya. Jadi ada satu semangat. Pergi ke gereja itu, saudara, bisa kayak zombie, ya, tanpa gairah, lempeng, datang tidak dijemput, terus pulang tidak diantar. Apa itu? Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Kehadirannya tidak berdampak. Datang yang orang nggak tahu, pergi orang nggak tahu. Ada tiada nggak tahu. Saudaraku, Tuhan mau kita menggarami dan menerangi, ya kan? Jadi kehadiran kita itu tuh langsung ketahuan, ada rasanya, ada dampaknya. Garam memberi rasa, terang memberi dampak. Ya, haleluya. Letusan tadi juga memberi dampak ya buat Tante Els ya. Langsung keluar latahnya ya, haleluya. Nah, saudara, jadi di sini kita melihat Tuhan itu butuh anak-anak Tuhan yang bergairah. Bergairah bersama siapa? Bersama Tuhan sendiri, karena Tuhan itu semangat. Pekerjaan belum selesai, sampai dia datang nanti, pekerjaan pemulihan belum selesai. Dan dia membutuhkan banyak tenaga kerja. Dan itu sebabnya Tuhan membayar harga keselamatan kita, bukan untuk mengumpulkan pengangguran yang tidak peduli, atau orang-orang yang apatis dan cuek, maaf ini kata-kata terus terang, tetapi untuk merekrut pekerja-pekerja yang giat. Jadi kalau Anda masih bisa menggerakkan tangan kanan, tangan kiri, kaki, oh puji Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk bergerak bagi Tuhan. Ya, di sini Rasul Paulus, dia menyemangati dirinya dan orang lain bahwa agar hati mereka terhibur. Terhibur itu artinya juga menjadi, ya comfort, ya di dalam bahasa Inggrisnya adalah comforted, cheered, and encouraged. Comforted itu menjadi terhibur, nyaman, disukakan, dan kemudian encourage, disemangati. Ini kita bisik-bisik ya para bapak ya, kita bapak-bapak. Kalau kita kerja di luar, lagi kerja seharian, suasana rumah yang kita tinggalkan kira-kira bagaimana?
Oh gembira, anak-anak bermain ya, mereka ceria. Begitu kita pulang, suara motor mulai kedengeran. Kemudian terjadi malam sunyi senyap ya. Syup, slup, slup, slup. Kita datang, ya kan? Kemudian kita mulai berpikir, ini yang datang urapan sorga atau urapan neraka? Kok yang tadi sukacita begitu kita pulang kok tiba-tiba terjadi syup, 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 syup. Halilintar, jeder, misalnya, ini di sini nggak ada. Nanti kalau di rumah baru ada, di sini nggak ada. Ya. Atau sebaliknya, ketika kita pergi, mungkin ada sesuatu persoalan, begitu kita pulang, sukacita, ya. Orang-orang rumah kita menyambut kita sukacita. Karena apa? Mereka melihat ada pengharapan. Oh, papa pulang, mama pulang. Nah, kemudian mereka gembira. Saudaraku, itu tanda-tanda saja fisik yang clear. Simple signs ya, tanda-tanda yang simple yang kita bisa amati ketika kita hadir di satu tempat. Bagaimana dampak kehadiran kita ini? Saya banyak PR saudaraku, karena sebagai atasan di kantor juga saya terkenal disiplin. Dulu kalau orang mau meeting dengan saya, ya kan, saya tunggu telat 5 menit, 10 menit, saya tinggal. Karena banyak orang kemudian tanpa berdosa, tanpa merasa bersalah, sorry, telat. Sangat tidak menghargai orang yang berusaha on time. Itu sebabnya kita diajarin Bapak Gembala juga untuk on time ibadah kita. Dan saya terus mengingatkan kepada kaum muda terutama untuk tetap on time. Karena Tuhan Yesus akan datang on time. Jangan biasakan untuk menyepelekan waktu. Malah di beberapa disiplin nih, kita harus ingat ya. Early is on time is too late. Too late is unacceptable. Datang lebih awal itu tepat waktu itu telat, dan kalau benar-benar telat tidak bisa diterima. Saya dengar dari siapa itu? Saya dengar dari orang yang bukan Kristen. Seorang PhD yang mengajar, dan dia mempunyai disiplin seperti itu. Ya, kita bersyukur kita punya Bapak Gembala yang mengajarkan kita untuk on time. Ya, saudaraku, menyimpang sedikit. Ya, satu, kedewasaan ditandai ketika kita mulai peduli untuk melayani satu dengan yang lain. Hidup kekristenan tidak egois. Ya, tidak menyendiri, tidak sendiri, tetapi menjadi dampak bagi orang lain. Yang kedua, kehadiran kita memberi pengaruh yang positif. Di sini dikatakan hati yang terhibur, hati yang semangat, hati yang diberikan dorongan. Ya, Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34 bilang begini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, semangat kita bukan semangat untuk pesta. Beberapa orang kalau datang ke undangan nikah semangat. Tapi kalau untuk beston, untuk ibadah kelompok dan segala macam, banyak alasan. Tuhan bilang di dunia ini bukan waktunya pesta. Bukan waktunya untuk piknik. Dunia ini adalah waktunya untuk kerja. Itu dari kerajaan Allah begitu. Nanti kita kembali ke kerajaan Allah, di sana pesta Tuhan sudah siapkan. Tapi di bumi ini adalah berjuang seperti prajurit. Karena Yesus itu panglima perang, bukan pemimpin pesta. Nah, dunia menawarkan pesta. Nah, anak Tuhan yang kurang dewasa bingung antara milih yang enak atau milih yang penting. Anak kecil selalu milih yang enak, es krim, permen, ciki, nyebut merek ya nggak boleh ya, makanan snack yang bikin tenggorokan gatal ya, apapun mereknya, ya kan? Itu anak kecil suka, karena anak kecil mencari apa yang dia suka. Tapi orang dewasa mencari apa yang penting. Meskipun mungkin rasanya tidak enak, tapi dia dewasa, dia bisa menimbang apa yang penting dan apa yang perlu. Ya, ulang, anak kecil mencari apa yang menyenangkan, tetapi orang dewasa mencari apa yang bermanfaat. Nah, karena kita bicara tentang urusan kerajaan sorga, dan kita dewasa,
Kita mau tahu bahwa kerajaan surga itu repot. Repot. Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum Tuhan datang. Nah, bagaimana kita? Apakah kita menunjukkan kepedulian untuk terlibat di dalam hal ini? Itu sebabnya kemudian pertanyaan pada pagi ini adalah, apakah kita selama ini telah ikut giat untuk melakukan perbuatan baik? Ya, karena pelayanan itu tidak hanya di gereja, termasuk di rumah, termasuk di tempat kita ditempatkan ya, di marketplace. Itu banyak perbuatan baik yang kita bisa kerjakan. Jadi ketika kita bangun pagi, kemudian kita mengucap syukur, Tuhan saya masih bernafas, adalah kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk melakukan kehendak Bapa, kesempatan untuk melayani orang lain, kesempatan untuk berbuat baik. Itu tanda-tanda kedewasaan. Anak kecil menuntut kebaikan dari orang lain, tetapi orang dewasa memberikan kebaikan kepada orang lain. Jadi suami istri, kalau Anda dewasa rohani, Anda segera akan rukun. Anda akan segera menikmati pernikahan yang menyenangkan. Sebab masing-masing dewasa, masing-masing memberikan kebaikan kepada pasangannya. Ya, saya bukannya tidak tahu kalau ada misalnya suami istri yang sedang tegang, tetapi bukan untuk dibicarakan dan tidak untuk digosipkan, untuk didoakan. Ya, dengan demikian lebih banyak pekerjaan Tuhan yang hadir daripada perbuatan iblis yang merajalela. Ya, karena iblis tidak mau kita dewasa, saudaraku, tidak mau. Sebab begitu kita dewasa, dia dalam bahaya. Ya, saudara, haleluya. Nah, sedikit lagi saudaraku, itu yang kedua ya. Yang ketiga, sekarang kita bicara tentang ayat yang kedua, di sana dikatakan dalam Kolose pasal 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Di dalam Korintus tadi dikatakan, aku tidak bisa bicara kepada kamu sebagai orang dewasa karena ada ciri-ciri kekanak-kanakan, yaitu kamu ada iri hati dan perpecahan. Jadi lawan kata iri hati dan perpecahan adalah bersatu di dalam kasih. Jadi ketika seseorang berangkat dewasa di dalam Tuhan, tanda-tanda yang nyata adalah dia bisa diikat satu dengan yang lain dengan kasih. Ini contoh di gereja kita. Pernah saya mendapat usul dari pemain musik. Aduh, timnya kenapa begitu? Kenapa saya dijadikan satu dengan dia? Ya saya sebagai orang yang udah lebih ubanan mendengar usul itu, ya saya hanya menyimpan dalam hati. Ya kamu masih kanak-kanak. Jadi untuk diikat satu dengan yang lain itu dengan kasih masih suka sulit. Ya memang musik itu butuh kecocokan. Itu saya sebagai pemusik, saya harus ngomong gitu. Kalau main dengan yang tidak satu aliran, itu tabrak-tabrakan gak karu-karuan. Tetapi ada kalanya situasi tidak memungkinkan untuk memilih pasangan bermain musik. Lalu pelayanan membutuhkan pemain musik. Yang ada misalnya contohnya pagi ini adalah ini nih ya, yang ada ini formatnya. Ya sudah. Karena masing-masing dewasa, masing-masing saling menyesuaikan. Tidak ada yang egois, tidak ada yang mau menonjol sendiri, terjadilah permainan musik yang diurapi oleh Tuhan. Jemaat juga mendapat berkat dari pelayanan mereka. Terus kalau setelah pelayanan ditanya, secara individu tadi waktu main musik puas enggak? Ya mungkin Made bilang, enggak kak, saya tuh pengennya main gini loh, dipelintir-pelintir gini, tapi Keke kayaknya juga belum paham apa yang saya maksud, jadi kita belum sempat latihan, jadi kita nggak bisa begitu. Oh oke. Tapi lain kali kalau latihan bisa dong. Ya tentu bisa, karena ada waktu untuk latihan. Itu contoh, tapi kan indah gitu. Bahwa ada menguasai diri, ada menahan diri, kasih yang lebih dikedepankan, kemudian pelayanan bisa terjadi dengan sangat baik. Makanya pelayanan di gereja tidak untuk anak-anak. Mungkin ada yang merasa pantas melayani karena punya skill. Ya, kenapa belum ditunjuk? Ya coba ya, dirasa-rasa. Karena pelayanan itu nggak hanya butuh skill. Lebih-lebih adalah kedewasaan rohanimu.
Sebab di dalam pelayanan itu juga ada kebutuhan untuk bisa diikat menjadi satu di dalam kasih. Kalau panitia Natal mau mengedepankan ego, udah ribut ya Pak Darsono ya. Siapa yang manjat, siapa yang masang, siapa yang katanya mau ngambil tangga, siapa yang masang dekor. Wah, kalau yang kumpul di panitia Natal Polonia anak-anak semua ribut semuanya. Saling menyalahkan. Tapi begitu yang satu nggak bisa, yang satu kerepotan, yang satu menolong, aduh indah sekali. Tahu-tahu Natal jalan lancar. Kenapa? Panitianya orang-orang dewasa. Ya saudara, dalam rumah tangga pun demikian. Kalau isinya anak-anak kecil dalam rumah tanggamu, maka banyak urusan tidak selesai. Rumah tanggamu akan banyak kehilangan berkat. Tetapi ketika masing-masing anggota dalam keluarga bertumbuh dewasa, kerukunan mulai terjadi, kekompakan mulai terjadi, berkat-berkat besar mulai diraih. Jadi Tuhan itu tidak pilih kasih, tetapi respon kita yang berbeda-beda terhadap pengajaran firman. Itu yang menentukan kadar berkat yang kita terima. Ya saudara, lanjut. Jadi yang ketiga, ini Yohanes 17 ayat 11, coba kita lihat di sana. Ini yang satu lagi ya saudara, nanti keempat. Yohanes 17 ayat yang ke-11, kita baca di sana. 2, 3, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yohanes 17 ayat 11. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sekarang mari kita evaluasi kesatuan Yesus dan Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Bapa. Kira-kira kesatuan yang bagaimana? Kesatuan yang sempurna. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dan 3 oknum Allah itu adalah dalam kesatuan yang sempurna. Dan Tuhan Yesus berdoa agar gereja Tuhan memiliki kesatuan yang seperti itulah. Ngomong jujur ya belum ya. Nih ya, kalau mau ngetes kita semua, Anda punya keinginan nggak untuk mengenal satu dengan yang lain? Ada nggak anggota gereja yang Anda belum kenal? Apakah Anda peduli untuk mengenalnya? Mungkin jawaban kita mengatakan enggak. Itu baru urusan mau mengenal atau tidak. Sekarang Anda perhatikan nggak? Ada orang yang biasa datang dan nggak datang. Anda peduli nggak? Mungkinkah dia dalam kesulitan? Mungkinkah dia perlu dukungan doa? Mungkin kita juga bilang bodoh amat. Nah, jadi kalau kita bandingkan keadaan kita dibanding doa Tuhan Yesus, sedangkan doa Tuhan Yesus ini harus digenapi, maka kemudian kita punya banyak PR. Ya nggak apa-apa, yang penting tahu dulu, sebab memang kesempurnaan itu adalah sebuah proses, tapi karena kedatangan Tuhan Yesus juga tidak ditunda-tunda, maka kita harus segera mengerjakan PR kita masing-masing, termasuk saya. Ya, memang tema ini untuk kita semua ya, bukan untuk jemaat saja, tetapi untuk semua hamba Tuhan juga. Yang terakhir, saudaraku, tanda-tanda orang dewasa ada di dalam ayat yang kedua, adalah memiliki pengenalan yang benar akan Kristus. Ya, kalau kita lihat ayat 2 dari Kolose 2, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Ini bicara tentang keintiman. Dibanding 5 tahun yang lalu, saudaraku, apakah kita tambah mengenal pribadi Tuhan Yesus? Kalau saya tanya apakah Anda alami berkat Tuhan, jawabnya iya. Apakah Anda diberkati Tuhan? Jawabnya puji Tuhan, ya. Tapi apakah Anda mengenal Sang Pemberi berkat? Nah, itu pertanyaan yang lebih penting dan harus kita jawab. Ya, sebagai anak Tuhan kita pasti diberkati.
Tetapi yang menyempurnakan kita bukan berkat itu. Yang menyempurnakan kita adalah Sang Pemberi berkat. Pernah nggak Anda satu saat berdoa tidak minta apa-apa? Tuhan, saya hanya kangen sama Tuhan. Kali ini saya tidak membaca daftar belanja. Kali ini saya hanya mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya hanya mau merenung-renungkan kebaikan-Mu Tuhan, betapa baiknya Engkau. Kalau Tuhan tidak tolong saya, aduh saya sudah lama hancur Tuhan. Entah saya jadi apa hari ini. Dan saya juga tidak punya harapan besok. Tetapi karena kasih sayang-Mu Tuhan, aku ada yang sebagaimana aku ada saat ini dan aku punya harapan untuk hari besok. Tuhan izinkan aku hanya bersyukur kepadamu. Saudaraku, bukankah itu merupakan ciri-ciri pertunangan yang sedang mendekati pernikahan? Bagi Anda yang sudah pernah bertunangan dan sudah menikah, Anda tahu betul, makin menjelang hari pernikahan, maka Anda makin intim, makin dekat, makin mengenal, makin percaya, makin solid, makin bulat. Di sini dikatakan supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Imannya iman yang mandiri. Dia ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan. Dia mengenal Yesus secara pribadi, dia mengerti kebenaran dan dia akan maju meskipun yang lain tidak. Jadi dia punya pengiringan kepada Tuhan itu bukan andai kata atau apabila. Andai kata saya ada waktu, apabila orang lain ikut, maka bukan. Dia mulai menggunakan iman meskipun. Meskipun keadaanku seperti ini, meskipun orang lain tidak mendukung, meskipun tidak ada banyak teman, meskipun tetapi. Dan dia memiliki satu ketergantungan kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Bahkan kalau dia punya istri pun, ketergantungan dia kepada Yesus lebih besar daripada ketergantungan dia terhadap istrinya. Ataupun kalau dia seorang istri terhadap suami, maka dia pun tidak akan kecewa ketika dia punya masalah dan suaminya tidak mengerti. Sebab dia memiliki ketergantungan yang lebih kuat kepada juru selamatnya. Nah, ini adalah pengertian dan iman yang kokoh, bisa didasari oleh pengenalan pribadinya kepada Tuhan Yesus. Itulah perjamuan kudus setiap bulan diadakan agar kita mengingat akan Dia. Dalam perjamuan kudus kita tidak minta berkat. Banyak orang memanfaatkan perjamuan kudus untuk minta disembuhkan, nggak salah sih. Untuk minta dikuatkan, nggak salah juga. Untuk minta diberkati, tetapi Tuhan Yesus pesan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi Tuhan Yesus itu mengajak setiap kali kita mengambil perjamuan suci, dewasalah satu step lagi. Dewasalah satu step lagi. Jangan hanya mengingat akan dirimu dan kebutuhanmu yang gak ada habis-habisnya. Tapi mulailah engkau mengingat aku dan kehendakku. Mulailah engkau mengingat aku dan mengerti apa yang menjadi misiku di dalam hidupmu. Karena hidupmu milikku. Sudah aku beli dengan harga yang lunas. Aku membawa engkau kepada sukacita besar, kepada kesempurnaan yang indah. Tetapi ada banyak tugas yang harus kita kerjakan. Tuhan bilang harus kita kerjakan, aku dan kamu. Nah, Tuhan tidak bisa bicara begitu kepada anak kecil. Anak kecil tidak bisa diajak berunding. Anak kecil juga tidak bisa diminta komitmennya. Hanya orang dewasa. Ya, jadi kedewasaan akan menghentar kita kepada hidup yang berkenan. Itu sebabnya tema kita adalah makin dewasa, makin berkenan. Tidak ada perkenanan tanpa kedewasaan. Saudaraku ya, jadi mari sudah kita lupakan masa lalu kita. Ya, Tuhan tidak tertarik dengan masa lalu kita. Mungkin ada yang punya masa lalu yang kita sendiri malu untuk menceritakan. Udah Tuhan juga sudah melupakan, ya kan? Waktu kita minta ampun Tuhan sudah melupakan, gak usah diingat. Yang penting tuh hari ini ke depan. Tuhan tidak mengajak kita tinggal di masa lalu, Tuhan mengajak kita ke depan. Nah, startnya hari ini. Setiap hari kita bangun pagi, Tuhan mengajak, ayo, yuk kerja. Ya, besok bangun pagi lagi, yuk kerja.
Nah, ketika sudah tidak bisa bangun lagi, sudah bersama Tuhan, masuklah ya ke dalam sukacita Tuhanmu. Jangan sampai setelah nggak bisa kerja Tuhan bilang enyahlah. Wah, gampang, gawat sekali kalau ya enyahlah. Kita tidak mau, kita nggak mau dengar kalimat itu ya. Haleluya. Jadi inilah sekelumit tentang tanda-tanda kedewasaan rohani. Kita mau bersama-sama berjalan ke sana, saudaraku. Di antara kita belum ada yang sempurna, semua punya PR, termasuk saya, termasuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Tetapi kita mau, yang penting mau. Nanti Tuhan tolong kita, ya. Karena kalau mengikuti standar yang Tuhan berikan dan bergantung pada kekuatan kita, sudah terbukti gagal kok selama ini. Tiap kali kita mengandalkan kekuatan kita, gagal terus. Mari kita pandang Tuhan saja. Setiap kali kita gagal, bangun lagi. Tiap kali kita gagal, kita bilang, Tuhan saya gagal. Ya, kemudian minta tolong, Tuhan memberikan kekuatan, mengampuni kita, bangun lagi, bangkit lagi. Ya kan? Sebab kedewasaan adalah sebuah proses dengan progres, dengan tanda-tanda yang nyata. Ini yang Tuhan mau untuk kita renungkan. Tuhan mengundang kita di dalam perjamuan kudus untuk memberi kita kekuatan. Sebab berkat perjamuan kudus adalah kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, kesatuan itu menghasilkan kedewasaan rohani. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.